warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami tentang otoritas perbankan. Yang pertama itu ada Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih aktif dan efisien. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelembagaan Bank Indonesia. Secara kelembagaan sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia juga berfungsi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan juga tugas utama Bank Indonesia tidak saja sebagai stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan, perbankan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen kelembagaan Bank Indonesia adalah yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang gubernur dan deputi gubernur. Dibantu oleh deputi gubernur senior sebagai wakil dan masa jabatan selama-lamanya 5 tahun. Dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya 2 kali dalam masa tugas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengaturan Bank Indonesia. Asal mula Bank Indonesia adalah DJB atau Deutsche Bank yang didirikan pada tahun 1828. Pada abad ke-15, ramainya perdagangan di kawasan Asia menjadi daya tarik tersendiri. Ramainya perdagangan tersebut kemudian menghadirkan ekspedisi perdagangan bangsa Eropa di Nusantara. Pada tahun 1746, untuk mempermudah perdagangan VOC di Nusantara, didirikanlah The Bank van Lening. Kemudian pada tahun 1752, The Bank van Lening berubah menjadi The Bank Courant and Bank van Lening yang merupakan bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Di pemerintah Sir Thomas Stamford Raffles, mata uang Riksdalder diganti menjadi riel Spanyol. Lalu pada tahun 1813, riel Spanyol menjadi Ropich Jawa. Pada periode 1815 sampai dengan 1819, kondisi keuangan di Hindia Belanda memerlukan penerbitan dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Tepatnya pada tahun 1819, kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda mendesak agar pemerintahan mendirikan lembaga bank. Desakan didirikannya lembaga bank oleh pengusaha Batavia tersebut guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Lalu pada 9 Desember 1826, Raja William menerbitkan surat kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda yang isinya perintah untuk membentuk bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu atau oktroi. Atas dasar surat kuasa Raja William tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan berdirinya The Java Bank. Setahun kemudian, tepatnya pada 11 Desember 1827, Komisaris Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor 28 tentang oktroi dari Komisaris Jenderal Hindia Belanda yang mengatur ketentuan DJB dengan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 25 pada 24 Januari tahun 1828. Ditetapkan akte pendirian DJB. Oktroi DJB pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828.
sampai 31 Desember 1837. Setelah diberlakukan pada 11 Maret tahun 1828, DJB mencetak uang kertas pertama kali senilai 120 dengan pecahan uang kertas. Tahun kedua, DJB mulai buka kantor cabang di luar Batavia, yaitu Semarang dan Surabaya. Oktroi pertama ini lalu diperpanjang hingga 31 Maret 1838. Keempat, didirikan 5 kantor cabang di Jawa maupun luar Jawa, yaitu Padang, Makassar, Cirebon, Solo, dan Pasuruan. Menjelang berakhirnya oktroi kelima, dibukalah kantor cabang DJB Yogyakarta pada periode oktroi ke-6. Di usianya yang 52 tahun, DJB melakukan pembaruan dasar pendiriannya dengan akte pendirian di hadapan notaris Dartbad. Di Jakarta pada 22 Maret 1881, dalam akte baru tersebut, DJB mengubah statusnya menjadi Namlos Venotscape. Dengan perubahan akte tersebut, NV DJB dianggap sebagai perusahaan baru. Masih di periode oktroi ke-6, pada 31 Maret 1890, terjadilah penutupan kantor cabang DJB. Periode oktroi ke-8 adalah oktroi DJB terakhir yang berakhir pada 31 Maret 1921 dan hanya diperpanjang sampai 31 Maret 1922. Usai oktroi ke-8, berlaku The Javak Ban Wet dengan ketentuan barunya. Ketentuan baru DJB Wet menerbitkan di bidang sistem pembayaran Hindia Belanda pada periode DJB Wet tersebut. Terjadi perkembangan yang pesat dengan lahirnya 16 kantor cabang menjelang kedatangan Jepang di Pulau Jawa pada tahun 1942. DJB Wet memindahkan asetnya keluar Nusantara. Presiden DJB Wet, Dr. G.G. van Bottingha Richards, memindahkan semua cadangan emas ke Australia dan Afrika Selatan. Setelah Jepang masuk Nusantara, pimpinan tentara Jepang untuk Pulau Jawa di Jakarta memerintahkan likuidasi seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina selama 1942 sampai dengan 1944. Untuk bank sirkulasi di Pulau Jawa dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang bertugas mengedarkan invention money. Adapun invention money yang dicetak di Jepang terdiri dalam 7 denominasi, yakni dari 1 gulden hingga 10 gulden. Namun sebelumnya, pada 1945 pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, negara terbelah menjadi 2 pemerintahan, yakni Netherlands Inside-Civil Administrative dan Republik Indonesia. Nica menugaskan The Javak Bank mengambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Tugas DJB saat itu adalah sebagai bank sirkulasi pada 19 Oktober 1945. Wilayah yang dikuasai Republik Indonesia membentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia. Jajasan Poesat Bank Indonesia pada 1946 melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi dan akhirnya pada 30 Oktober 1946 Oeng Republik Indonesia diterbitkan pertama kali dengan keluarnya ori ini. Uang Jepang serta uang Belanda dinyatakan tidak lagi berlaku. Pemerintah pada tahun 1951 berniat untuk menasionalisasi DJB. Pada 19 Juni 1951, pemerintah pun membentuk panitia nasionalisasi DJB. Kemudian 15 Desember pada tahun 1951 diumumkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi DJB. Nasionalisasi dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta gulden. Pada September 1952, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pokok Bank Indonesia ke parlemen dan dipelajari. Pada 10 April 1953, parlemen menyetujui RUU pokok Bank Indonesia tersebut. Mei 1953, tepatnya tanggal 29, Presiden Soekarno mengesahkan RUU pokok Bank Indonesia menjadi undang-undang.
Pada 1 Juli 1953 diberlakukanlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia sehingga 1 Juli 1953 Bank Indonesia memiliki bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Ya, saya akan membahas pengertian maupun tugas fungsi daripada OJK. Pertama, pengertian OJK diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dijelaskan di situ bahwasanya OJK itu harus berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Nah, kecuali ditegaskan oleh undang-undang itu tersendiri. Nah, di sini faktor pertama, kausalitas pertama kenapa itu terbentuk, karena menghindari korupsi atau yang biasa orang bilang KKN, yang terkhususkan korupsi. Nah, di situ pun juga tugas dan fungsi OJK diatur di pasal berikutnya dalam undang-undang yang sama, sebutan yang sama, tahun yang sama. Tugas pertama OJK itu adalah mengawasi sektor keuangan di dalam bank atau perbankan itu sendiri, pasar modal pun juga termasuk, maupun juga perasuransian, yang dimana biasanya dana-dana pensiun ini diatur oleh OJK itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Berikutnya adalah sejarahnya, kenapa OJK itu terbentuk dan bagaimana dia terbentuk. Baik, selanjutnya kita akan membahas kelembagaan OJK. Sebelum kelembagaan OJK tersebut dibentuk, yang mengatur atau mengawasi keuangan negara itu adalah Kementerian Keuangan itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya undang-undang, kurang tahu tapi ada di makalah itu dia menjelaskan bahwa suatu lembaga keuangan itu harus independen tanpa campur tangan pemerintah. Nah, OJK ini dia terbentuk daripada undang-undang atau ditegaskan oleh undang-undang itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Kira-kira begitu sedikit kelembagaan sejarah pembentukan OJK, kenapa OJK itu ada. Ya, itulah penjelasan kami terkait materi otoritas perbankan dari kelompok 3. Penjelasan, tapi di sini kami sadar akan ketidakjelasannya maupun kekurangan kami dalam memaparkan materi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.